juga. Itu bebas tuh ya. Kalau kanker darah kayak talassemia, hemofilia, leukemia, itu masing-masing bisa hampir 1 triliun. Orang yang kena penyakit liver 0,5 triliun. Nah, tentunya nanti hari ini kita akan belajar bagaimana membantu orang-orang yang terkena, justru memberikan solusi sebelum sampai jadi penyakit ini semakin berat ya. Nah, banyak juga sudden death. Sudden death ini di mana orang merasa dirinya sehat, ya. Merasa dirinya sehat, kalau kita tawarin ya eh, untuk memiliki ITERA mungkin gitu ya, atau beli suplemen, mereka suka bilang, ah saya mah nggak ada penyakit gitu ya. Tapi tiba-tiba sakit parah dan meninggal gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya meninggoy gitu ya, bercanda ya. Nah, penyakit kritis itu kanker, stroke, serangan jantung ini biasanya nggak disadari. Saya punya teman, dia seorang atlet, ya dia seorang atlet di mana umumnya kita berpikir kalau atlet itu pasti sehat. Ternyata nggak juga teman-teman. Walaupun dia sudah rajin olahraga, kalau penyakit kritis, ya tetap aja. Akhirnya sudah berpulang gitu. Nah, satu teman saya lagi waktu saya eh, masih muda, itu adalah atlet lari. Tiap hari dia latihan lari, dan saya pernah cerita sama dia, kamu nggak takut larinya sore-sore? Sore-sore itu kan masih banyak mobil, saya bilang gitu. Asap polusinya sangat tinggi. Di situ ada nitrogen oxide, di mana kalau itu trapping, nempel di hemoglobin kamu, itu bisa rusak ke paru-paru dan bisa merusak ke sistem pembuluh darah. Tapi dia nggak percaya. Akhirnya benar kejadian. Dia kena stroke, Bapak Ibu. Padahal dia atlet lari. Nah, jadi dengan kondisi penyakit seperti ini, kita sudah nggak bisa lagi nggak aware. Kita harus mulai sadar gitu. Kita mesti mulai melihat dan ulang bagaimana diri kita persiapkan untuk terus sehat, dan bagaimana kita juga menyiapkan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita sebagai family pride ya, pride family, tentunya kita memiliki kesadaran tinggi untuk menceritakan hal ini kepada teman-teman kita. Ya, kita harus bisa mengajak mereka masuk ke kesadaran baru bahwa yang namanya penyakit itu bisa datang tiba-tiba. Nggak ada urusan umur, nggak ada urusan gender, laki ke wanita, nggak ada ceritanya. Walaupun dia rajin, olahraga dan lain-lain, kadang-kadang bisa kena. Karena penyakit ini bisa masuk dari berbagai pintu, teman-teman. Yang pertama mungkin teman-teman tahu, mungkin keturunan ya, genetikanya kurang baik ya. Ada keturunan di mana dari secara genetik, dari orang tuanya diturunkan suatu penyakit. Itu bisa. Kemudian entry point-nya bisa dari yang lain. Misalnya ya, kita tinggal, contoh saya sama Bu Fania sama nih, kita tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta ini serem teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, Jakarta ini kotanya polusi nomor 5 tertinggi di dunia. Itu boleh cek di Google teman-teman. Jangan percaya sama saya, tapi cek aja di Google. Jadi dengan polusi seperti itu kita bisa lihat pakai mata di mana ada udara di Jakarta itu secara tipis ngambang ada polusinya. Jadi tiap hari kita bisa lihat itu. Bukan karena seperti di gunung ya, ada kabut, tapi benar-benar ini asap polusi. Ya. Jadi pemerintah juga bingung mana. Kendaraan terlalu banyak gitu. Pabrik masih banyak di kota Jakarta. Polusinya dibuang ke atas, hasilnya apa? Jadi awan putih yang tiap hari kalau kita lewat, kita bernapas, terpaksa kita hirup gitu ya. Nah, tapi nanti hari ini kita belajar juga solusinya seperti apa, ya. Nah, penyakit mematikan ini kalau berdasarkan gender, teman-teman, penyakit jantung itu lebih sering kena di pria, penyakit jantung, ya, antara usia 35 sampai 75. Sementara penyakit wanita lebih banyak kena ke kanker. Jadi ini statistik ya, teman-teman ya. Jadi bukan untuk kepastian ya. Jadi ini jangan sampai kita cerita pasti kena, enggak juga. Tapi secara statistik memang pria lebih sering yang kena jantung. Kenapa pria? Karena pria tidak dilindungi oleh hormon estrogen. Sementara wanita itu punya hormon estrogen. Hormon estrogen itu hormon wanita yang membuat jantungnya wanita itu lebih bertahan, pembuluh darahnya lebih elastis. Jadi nggak gampang kena stroke, nggak gampang kena penyakit jantung, sampai pada satu titik ketika dia mulai menopause ya. Kalau mulai menopause, estrogennya kan turun. Nah, kalau kanker itu lebih mudah di wanita dibandingkan pria.
Kenapa? Sama kebalikannya, Tuhan tuh adil ya. Wanita itu nggak punya testosteron, ya. Tapi pria pun akan mulai kena penyakit kanker ketika testosteronnya turun. Contohnya, teman-teman mungkin pernah dengar pria itu kalau sudah mulai 50 ke atas sering kena penyakit hiperprostat yang akhirnya menjadi kanker prostat, ya. Itu salah satu dunia nyata ya di bidang medis kesehatan di mana ternyata secara alamiah kita mewarisi kemungkinan penyakit masing-masing ya secara gender. Ya. Tapi kita nggak perlu takut teman-teman ya. Sebagai pre-family kita punya solusinya. Penyakit stroke juga sama teman-teman. Penyakit stroke ini adalah penyempitan di pembuluh darah akibat apa? Akibat peroksidasi lemak. Nah, sebenarnya peroksidasi lemak sendiri bukan karena ada lemak jahat teman-teman. Ya, jadi sering ada salah paham. Dokter-dokter pun masih banyak yang salah paham ya. Mereka kurang update. Mereka bilang ini ada lemak baik, ada lemak jahat. Nah, kalau dari sisi saya nggak percaya ada lemak jahat karena semua yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada fungsi yang kita tidak tahu, ya. Tapi kenapa bisa terjadi peroksidasi lemak? Nah, malam ini mudah-mudahan teman-teman bisa belajar nih. Peroksidasi lemak itu jadi lemak jahat yang dibilang lemak jahat itu sebenarnya fungsinya lem, teman-teman. Fungsi lem, ya. Jadi kenapa dia fungsinya lem? Ya kondisi di mana tubuh kita diserang oleh radikal bebas. Ya, radikal bebas itu bisa mengiritasi dan merobek pembuluh darah. Supaya nggak robek, maka ditambal oleh lemak yang bilang lemak jahat itu. Nah, tapi kalau tebal, maka kalau dicari cek secara medis, cek MRI, CT scan dan lain-lain, kelihatannya lemaknya numpuk di situ. Padahal dia lagi nambal di situ, teman-teman. Artinya tubuhnya lagi nggak sehat. Terlalu banyak serangan radikal bebas. Nah, apa sih yang disebut radikal bebas? Nah, kalau yang ikut training saya 2 minggu kemarin pasti mungkin masih ingat tuh ya, yang disebut radikal bebas itu adalah oksigen atau atom atau dari atom dari satuan gitu ya, dari gas ya. Ketika dia sendirian, dia jomblo sendirian, disebutnya bebas. Nah, karena dia bebas, dia akan merobek atau mengiritasi apapun yang dia temui. Contoh yang paling gampang kalau kita bayangkan, teman-teman habis potong apel tuh, ya. Kalau potong apel, tiba-tiba apelnya sebentar kemudian setelah kena udara apelnya jadi coklat, ya. Nah, itu yang disebut oksidasi. Ya, oksidasi itu akibat radikal bebas, ya. Besi pun sama, teman-teman. Kalau kena ini logam kena kena udara, dia jadi karatan. Nah, pembuluh darah juga sama. Kalau dia kena udara yang berdiri sendiri ya, yang bukan jadi oksigen kan, kalau oksigen kan berdua tuh, O2. Tapi kalau O-nya sendirian, jomblo, maka pembuluh darahnya bisa robek. Nah, di situ fungsi lemak untuk nempel, ya, untuk jadi pekat, untuk jadi tambal. Nah, ini sering disalahpahami sama banyak banyak orang. Dipikirnya lemak itu jahat, ya. Tapi ada benernya kalau lemak itu kalau terlalu banyak juga bahaya. Tapi maksudnya eh, peroksidasi lemak ini tidak selalu terjadi pada orang gemuk. Banyak orang kurus, tapi dia mengalami peroksidasi lemak di mana penumpukan lemak di pembuluh darah menyebabkan dia kena stroke. Ya, saya pernah mendapati seorang pria umur masih 31 tahun, ya, masih muda sekali ya, 1 tahun, berat badan 47 kilo, ya 47 kilo kan nggak obesitas ya teman-teman ya, tapi kena stroke gitu. Nah, hal ini membuat kita tahu bahwa ternyata tidak selalu karena obesitas ya. Kadang-kadang kurus juga belum tentu sehat, gemuk juga belum tentu penyakitan. Kalau dia gemuknya gemuk otot, ya. Teman-teman kalau pernah yang seumuran saya mungkin pernah nonton ada atlet, bukan atlet sih ya, aktor ya tepatnya ya. Aktor dari film Hong Kong namanya Sammo Hung. Sammo Hung itu gendut banget Bapak Ibu ya, kalau pernah pernah tahu ya Sammo Hung ya. Tapi dia bisa salto teman-teman. Artinya dia sehat. Kenapa? Gemuknya gemuk otot. Ya, jadi gemuk otot sama gemuk lemak itu beda jauh tuh teman-teman ya. Kalau kita lihat Adere, saya kebetulan bersahabat sama Adere. Harap nanti ada kesempatan di mana kalau kita acara besar, nanti saya mau undang dia ya ke Private Family. Mudah-mudahan dia berkenan dan jadwalnya cocok. Mungkin saya dapat bocoran sih, kan kita mau jadi tuan rumah ya. Private Family akan bikin acara di Bali ya kalau nggak salah bulan Juni.
Nah, kalau ini sampai kesampaian, mudah-mudahan mulai cocok, kita undang ya, biar kita juga, Pak Adere juga bisa ngobrol tentang kesehatan. Karena dia juga jago tuh, pakar kesehatan juga dia. Nah, kalau kita lihat ya, itu ototnya full ya teman-teman ya. Pakai baju aja nggak pernah normal tuh. Bajunya spesial gitu ya, harus di fitting khusus. Ya, nggak bisa gede. Nah, diukur di timbangan pakai BMI. BMI itu Body Mass Index. Ya, mungkin bukannya pernah cerita tuh tentang BMI, ya Body Mass Index. Ya, dia nggak cocok pakai itu ukurannya. Karena apa? Seolah-olah dia kelebihan berat badan. Padahal enggak, itu isinya otot semua teman-teman. Jadi gemuk air, gemuk otot, sama gemuk lemak itu beda semua tuh teman-teman ya. Gemuk air tuh yang paling jelek gitu ya. Gemuk lemak kedua paling jelek ya. Paling bagus adalah kalau kebetulan gemuk ya, tapi gemuknya dari otot karena fitness, karena nge-gym. Itu boleh teman-teman gitu ya. Nah, ini yang kita lihat ya. Kalau teman-teman lihat di layar handphone Anda atau laptop Anda, peroksidasi lemak itu tambalannya bisa sampai setebal ini. Artinya ada iritasi dari radikal bebas yang demikian parah di badan kita. Nah, radikal bebas ini macam-macam dari pernafasan kita, dari udara polusi. Semakin kita stres, kortisolnya semakin naik. Kortisolnya semakin naik, kita semakin stres. Jadi kayak lingkaran setan, teman-teman. Itu hormon stres itu kortisol ya. Itu terjadi kalau kita dalam tekanan batin ya. Dan itu terjadi dari zaman kita kanak-kanak. Kita ketika ujian aja kortisol naik tuh, teman-teman. Ya. Jadi ini bisa menyebabkan peroksidasi lemak ya, hasil metabolisme. Yang jadi bahaya adalah kalau dia pecah di pembuluh darah. Kalau dia pecah di pembuluh darah jadinya stroke, teman-teman. Nah, pada saat pecah di pembuluh darah, maka darah ini akan mengalir dan menyebabkan tekanan ke otak. Sementara kita tahu ya, tengkorak kepala kita kan terbatas. Otak kita ya tempatnya segitu-segitu aja. Tengkorak kepala kita nggak bisa membesar. Akhirnya kan yang ditekan kembali ke otaknya. Otaknya ibarat tahu disiram sama air, lama-lama pecah, teman-teman. Nah, fungsinya biasanya syaraf neuron ini ada yang fungsinya memori, ada yang fungsinya untuk mengatur motorik. Akan terganggu tuh. Motoriknya terganggu, artinya nggak bisa gerak, memorinya juga terganggu. Akhirnya jadi pikun, jadi pelupa, jadi kadang-kadang kasihan ya, jadi hilang ingatan dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang sampai kondisi tertentu sampai ada perubahan mental. Makanya saya sering bilang ya sama sama teman-teman saya, kalau ada orang galak, ngamuk-ngamuk, marah-marah, kamu lihat aja umurnya. Kalau di atas 45, kemungkinan dia sedang menderita penyakit. Jadi kita jangan terlalu berespon negatif. Ya kita harus kasihan, berarti dia ada penyakit. Nah, kita harus sadar bahwa kadang-kadang kita harus lebih aware terhadap orang-orang seperti itu. Dia sedang menderita, tapi dia nggak sadar tuh lagi ada penyakit. Gitu. Nah, kadang-kadang penyakit kritis ini juga bisa kena di kanker, di mana kanker itu sendiri sebenarnya berasal dari sel normal, teman-teman. Sel normal yang termutasi. Kenapa bisa termutasi? Nah, ini seru ya. Kapan-kapan kita cerita tentang sel kanker lebih serius ya kalau dikasih kesempatan ya. Sebenarnya saya senang banget nih kalau misalnya ada waktu untuk jelasin khusus penyakit kanker, tapi saya nggak tahu nih teman-teman suka nggak ya belajar-belajar gini, gitu ya. Penyakit kanker itu mutasi itu sebenarnya akibat badan kita sendiri terlalu banyak gangguan, teman-teman. Imun sistem kita diganggu untuk banyak melawan penyakit. Akibatnya sampai satu titik komputer di kepala kita yang bisa aja kan ya, ibaratnya komputer itu jadi error. Bahasanya yang paling gampang gitu untuk dimengerti. Mereka salah kasih perintah. Jadi genetiknya itu harusnya diurut ya. Jadi genetik kita, kromosom kita itu ada urutannya, teman-teman. Nah, urutannya ini salah perintah, jadi terbalik-balik. Nah, begitu salah perintah, maka kanker itu tercipta. Jadi dia mutasi menjadi sel baru. Ya, kalau teman-teman yang pernah nonton kemarin Deadpool dan Wolverine, nah Wolverine itu kan mutasi sel, ya. Kemudian Deadpool itu juga mutasi sel gitu ya. Nah, mutasi jadi sel badannya tuh aneh terbalik gitu ya. Kalau Wolverine itu dia bisa membuat tubuhnya selalu sehat terus terus menerus. Kalau Deadpool kebalikan, dia sel-sel tubuh yang rusaknya yang bertahan, yang terus replika gitu ya. Nah, itu yang disebut mutasi. Nah, ketika mutasi, kanker ini sayangnya kanker ini nggak seperti di film gitu ya. Kanker ini ternyata ketika dia bermutasi akan menyerang sel-sel normal, sehingga sel-sel normalnya ini berubah
karakter juga jadi sel kanker. Ya. Jadi kayak vampir gitu ya, kalau udah kena ketularan gitu ceritanya kalau kalau bicara kanker. Nah, di pembuluh darah di jantung kita itu juga akibat radikal bebas, ya, itu bisa juga ada penyempitan, bisa menyebabkan radikal bebas ini bisa menyebabkan aterosklerosis. Nah, jantung ini kan juga butuh makan untuk dia kerja terus-menerus ya. Kalau dia butuh makan, tiba-tiba pasukan nutrisinya di stop, akhirnya jantungnya jadi, kalau bahasa medis disebutnya nekrosis. Nekrosis itu ada artinya jantungnya jadi busuk ya di sel-sel tersebut ya di sekitar yang ada bendungan ya. Dia bisa jadi busuk. Lah kalau jantungnya sel-selnya ada yang busuk, maka sebagian sel yang busuk ini akan tidak ikut berdenyut, tidak membantu denyut jantung. Padahal denyut jantung ini fungsinya memompa darah. Akhirnya jantungnya nggak mampu pompa darah, jadinya penyakit ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan penyakit-penyakit ini biayanya luar biasa ya, biayanya luar biasa. Teman-teman mungkin punya keluarga atau saudara atau kawan yang pernah masuk ICU ya. ICU kalau udah masuk itu satu hari rata-rata 10 juta tuh biaya. Jadi 5 hari aja udah bisa 50 juta gitu ya. Jadi biaya perawatannya luar biasa. Orang kalau misalnya bypass jantung itu ya biayanya sekitar 150 sampai 300 juta. Biaya pasang ring itu bisa 50 juta sampai 100 juta. Perawatan kanker 100 juta sampai 160 juta per bulan, teman-teman. Kalau duitnya nggak ada gimana? Mereka bilangnya alasannya bisa pakai BPJS, bisa pakai asuransi. Tapi sebenarnya kan kita punya cara lain supaya itu nggak terjadi. Ya. Hari ini kita mau belajar cara lainnya gimana. Ya. Bagaimana kita bisa mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Malah kita bisa memundurkan umur kita menjadi lebih muda. Bagaimana kita tetap sehat. Bukan sendirian, tapi sekeluarga. Itu kan yang lebih pentingnya. Jadi, sifat dari penyakit kritis ini artinya secara fisiologis, secara fisik, kondisi orang tersebut tidak stabil. Dan ini banyak teman-teman, orang-orang yang pernah terkena penyakit kritis, dia tanda kutip seperti zombie. Ya teman-teman tanya deh, orang diabetes dia tetap kerja teman-teman. Orang hipertensi dia tetap kerja. Jadi dia padahal badannya sakit tuh, ya, tapi tetap bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari seperti orang normal. Padahal dalam kondisi sebenarnya sakit. Bahkan saya juga punya teman yang sedang menderita kanker, dia tetap kerja ke kantor sampai akhir hayatnya. Kasihan ya teman-teman nih. Tapi kadang-kadang orang-orang seperti ini nggak punya orang yang kenal produk Prive seperti kita, gitu. Karena dia nggak kenal, dia nggak dapat informasi. Gitu. Nah, kita bersyukur nih teman-teman. Hari ini kita belajar banyak. Tujuannya apa? Kita bisa bagi informasi yang bagus ya untuk mereka supaya mereka bisa sembuh ya. Minimal umurnya bisa dipanjangin ya. Nah, kalau kita bicara penyakit jantung itu rata-rata kambuh, teman-teman. Stroke juga rata-rata kambuh. Kanker juga rata-rata kambuh. Jadi itu memang sudah ada ininya datanya ya. Dari American Heart Association di New York, mereka bilang 1 dari 5 orang yang pernah serangan jantung itu akan mengalami serangan jantung kedua dalam 5 tahun. Jadi kalau teman-teman kenal orang-orang seperti ini, maka itu tempatnya untuk kita berikan informasi supaya dia nggak kambuh. Dia harus mulai di terapi. Harus mulai di terapi. Nggak boleh nunggu waktu lama-lama lagi. Karena nanti kalau udah keburu kambuh lebih resiko gitu ya. Jadi ini penting untuk mereka dapat informasi. Pasien kritis itu dirawatnya di ICU yang kamarnya memang pakai biaya dan obat yang harganya spesial, teman-teman. Ibaratnya ICU itu di atasnya VIP gitu ya. Kan kalau di rumah sakit itu ada kamar kelas 3, kelas 2, kelas 1 VIP. Oh, ICU lebih mahal lagi dari semua kamar itu. Gitu ya. Obatnya pun walaupun sama, di charge-nya lebih mahal. Kenapa? Karena kalau di kamar ICU itu peralatannya lengkap, teman-teman. Ya, lebih lengkap daripada kamar-kamar VIP. Kamar VIP itu bukan yang termahal di rumah sakit. Yang lebih mahal ICU. Gitu ya. ICU itu singkatan dari Intensive Care Unit ya, teman-teman ya. Khusus untuk penyakit-penyakit yang kritis dan berbahaya. Nah, ini ada kompas.com ya, dia cerita kasus penyakit kritis di Indonesia sangat tinggi ya, sangat tinggi dan tidak menurun, tahun ke tahun naik
Penyakit kritis ini karena dapat berulang, maka dibutuhkan cara untuk menanggulanginya. Gitu ya. Orang yang kena kanker biasanya walaupun dia udah kemoterapi, radioterapi, kadang-kadang kambuh lagi. Tahun kedua kambuh lagi. Udah bersih lagi, tahu-tahu kambuh lagi. Udah bersih lagi, tahu-tahu kambuh lagi. Berulang-ulang seumur hidup. Ya, saya pernah ketemu ada orang yang bisa bertahan 30 tahun. Dia cerita dalam 30 tahun itu dia sudah kena kanker berulang-ulang 11 kali. Jadi hidupnya capek banget dia bilang. Kadang-kadang saya mikirnya saya lebih baik mati, Dok. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu, ya. Karena apa? Dia putus asa ya, capek banget ngurusin penyakit kanker gitu ya. Penyakit kritis ini cepat atau lambat akan menghinggapi orang-orang yang gaya hidupnya tidak sehat, teman-teman. Ya. Jadi cuma bisa ditunda, tapi nggak mungkin nggak terjadi. Ya, nggak mungkin nggak terjadi. Jadi gaya hidup sehat ini agak susah, gitu ya. Kenapa? Kalau kita mau sehat, kita harus rajin menghitung seluruh makanan kita. Kalorinya harus kita hitung. Kelebihan kalori nggak boleh. Saya sih nggak yakin kita semua yang ada di sini benar-benar mau ngitung kalori tiap hari. Ya. Kecuali Anda spesialis gizi atau Anda dokter atau perawat yang memang udah pinter hitung-hitungan kalori. Kemudian kita harus fisiknya ya, kantor. Ya. Jadi jarang kerja fisik, artinya jarang olahraga. Kalau orang purba mau makan aja dia teman-teman. Jadi dia nah kemudian kalau mau sehat harus terkena matahari sehari minimal 3 jam teman-teman. Yang keempat, kalau kita mau sehat, kita harus tiap hari minum air yang oksigennya tinggi, kadar oksigennya tinggi. Kenapa? Karena kita bernapas sudah ada polusi, maka pilihan keduanya adalah kita dapat udara atau oksigen murni dari air. Ya karena dari pernafasan kita udah terganggu. Kecuali kalau teman-teman kebetulan tinggalnya di daerah pegunungan, yang iya itu aman. Tapi kalau dari alam ini agak susah. Kemudian ini yang lebih susah lagi. Orang-orang modern sekarang tinggalnya di apartemen, teman-teman. Boro-boro punya pekarangan, ya, boro-boro punya sempat kesempatan untuk tanahnya grounding. Kenapa kita harus grounding ya? Yang keenam, kita harus minum super antioksidan rutin yang nggak bisa tawar-menawar. Antioksidan, ya, yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Nah, kalau di luar negeri, di Amerika, mereka punya cara untuk panjang umur, teman-teman, untuk sehat. Ya, artis-artis di Hollywood human protocol. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin panjang umur, ingin sehat. Ya. Di situ protokolnya jelas apa yang harus dilakukan tiap hari. Biaya membership 150.000 US dollar per tahun, teman-teman. Kalau teman-teman punya uang segini bisa ikut, gitu ya. Digunakan oleh orang-orang elit, atlet, dan orang-orang kaya. Ya. Tapi kalau 150.000 ini kita nggak berani buang, kita harus cari solusi yang lain, dong, teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar nih solusinya. Solusinya apa? Ya, kita mengenal konsep trilogi kesehatan. Dan ini udah sering nih di Prive nih kita bahas berulang-ulang. Ya, mudah-mudahan teman-teman makin hafal ya hari ke hari. Ya. Jadi ada 3 hal utama yang kita butuhkan yang sudah disediakan oleh alam. Ya. Yang pertama matahari. Ya. Orang purba itu 85% di luar ruangan outdoor, teman-teman. Kalau orang modern malah takut outdoor. Kenapa? Takut kulitnya jadi hitam. Betul nggak? Kebanyakan nonton drama Korea yang putih-putih, jadi merasa kalau kulitnya hitam itu jelek. Padahal orang yang kulitnya hitam itu sebenarnya lebih sehat, teman-teman, daripada yang kulitnya putih. Gitu ya. Orang bule udah tahu itu. Makanya dia kalau ke Bali berjemur dia. Kita ketawain mereka. Ngapain tuh berjemur? Kan jadi hitam, jadi jelek. Mereka udah tahu kalau kulitnya bisa hitam malah lebih sehat. Ya, jadi mereka udah ada kesadaran ini sebenarnya. Ya. Karena apa? Kalau orang yang berjemur, tulangnya udah pasti kuat, teman-teman. Kemudian dapat vitamin D, itu fungsinya dari sinar matahari. Ya. Kemudian grounding, ya kita kenapa harus grounding?
badan kita menghasilkan bioelektrik, teman-teman. Ada nggak di sini yang pernah kesetrum ya? Pegang pegang kawatnya tiba-tiba teret bunyi gitu ya, kesetrum. Loh, kok bisa ya badan kita kesetrum? Ya. Atau mungkin kesenggol ujung meja terus kesetrum ya, nyetrum, teret gitu ya. Karena memang badan kita itu sel-selnya menghasilkan elektrik dalam jumlah sedikit yang kalau eh, terakumulasi jadi besar. Bahkan di China mereka belajar Qi. Qi itu belajar tenaga dalam, di mana tenaga dalam elektriknya itu dikumpulkan sedemikian rupa. Gitu. Nah, lupa grounding, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah listrik ini akan terkumpul sedemikian rupa dan ini akan menyebabkan gangguan emosional, teman-teman. Emosi kita menjadi labil, kita jadi lebih lebih mudah stres, kita lebih mudah marah. Ini yang terjadi, ya. Sehingga grounding ini bahkan pada titik tertentu kalau tidak pernah dilakukan, apalagi kan orang modern senangnya pakai sepatu ya teman-teman nih. Jarang kakinya boleh ke tanah ya. Grounding ini harus di tanah teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan mengumpulkan listrik di badan kita dan ini akan mengubah logika kita. Kadang-kadang kita jadi error. Error dari mana? Mood kita jadi nggak stabil. Kita mudah marah. Kita mudah kecewa. Kita mudah eh, luka batin. Kita menjadi nggak balance. Ada situasi di mana balance-nya itu sangat jelek, ya. Jadi tiba-tiba harusnya nggak kepleset, nggak jatuh, jadi jatuh. Itu salah satu akibat kurang grounding. Ya. Karena apa? Kalau kita magnetnya atau listriknya itu berlebihan, kita nggak buang, sel kita polarnya berubah. Sel kita kan ada polaritasnya juga, ada kutubnya juga, utara selatannya juga ada, magnetnya juga ada. Itu berubah semua, teman-teman. Dan itu di satu titik yang menyeramkan akan menjadi sel kanker termutasi. Karena ada perintah dari otak, otak itu kan sinaps dari syaraf kita itu kan listrik. Tapi listriknya diganggu nih karena kita jarang grounding. Akhirnya menjadi perintah yang salah. Akhirnya menjadi mutasi sel. Jadi grounding ini sangat penting teman-teman, tapi jarang yang menyadari ini. Nah, kemudian manusia untuk hidup harus bernafas kan, ya untuk mendapatkan benar kita dapat oksigen dalam oksigen murni. Kadang-kadang kita udaranya sudah tercemar nitrogen oxide tuh dari asap knalpot, di mana oxide sendiri itu sangat merusak ke badan kita, gitu ya. Dari udara murni susah, kecuali teman-teman tinggal daerah pegunungan ya, itu enak banget gitu ya. Kemarin saya kan baru pulang ke Jepang. Saya kenapa selalu senang tinggal di Jepang? Karena mobilnya sedikit tuh di sana, di satu negara mobilnya sedikit, semuanya public transport. Jadi polusinya rendah. Karena polusinya rendah, udaranya itu kayak beda gitu, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah pernah ke Jepang, saya yakin Anda tahu ini juga. Buat yang belum pernah, harus tabungan sekali-sekali jalan-jalan di sana. Di sana Anda ketemu satu fenomena di mana itu hanya saya temukan kalau saya ke Papua. Papua itu kan eh, banyak hutannya ya, jadi kurang polusi. Bahkan saya kan di Kalimantan ya, saya kelahiran Kalimantan. Sekarang Kalimantan itu nggak ada. Jadi polusinya juga udah mulai tinggi. Tapi kalau lagi di Papua itu seger kayak di Jepang. Dan itu memang kita narik napas seperti energinya nggak habis-habis gitu ya. Jadi kita narik napas sekali aja kayak enak sekali. Ya. Nah, ini boleh dicoba teman-teman. Kalau kalau ada rezeki jalan-jalan ke sana gitu ya. Nah, makin kita jauh dari tiga hal di atas. Ya. Jadi bagaimana cara kita berjemur secara modern? Kita bisa pakai alat teman-teman. Jadi sekarang kan udah canggih ya. Nah, alatnya itu apa? Namanya ITERA ya. ITERA itu ada tiga tipe, yang klasik, premium, dan pro. Bedanya apa? Bedanya jamnya aja teman-teman. Kalau pakainya yang pro, itu Anda pakai nggak rusak gitu ya. Tapi kalau Anda pakai klasik, Anda pakai di atas 10 jam, bisa jebol juga teman-teman ya. Bisa rusak juga ya, namanya juga alat elektrik. Nah, kelebihan ITERA ini, dia mampu meniru dari gelombang tera dari sinar matahari. Ya, jadi gelombang tera dari sinar matahari ini
bisa ditiru ya. Nah, terahertz ini apa? Terahertz ini adalah sebuah gelombang yang berada di antara gelombang besar dan gelombang yang lebih rendah ya. Jadi kalau kalau kita lihat gelombang tera ini, dia gelombang yang spesifik bisa membantu frekuensi sel kita menjadi lebih sehat ya. Kalau kita diterapi dengan Itera ini, teman-teman suka dengarnya di blowing gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya agak agak kurang setuju dengan istilah blowing, tapi ya sudahlah ya, semua juga udah bilangnya blowing ya. Kalau blowing nanti takutnya salah paham sama ini hair dryer ya, di blower gitu ya. Karena ini memang beda sekali kerjanya dengan hair dryer gitu. Nah, gelombang tera ini saya lebih seneng saya selalu bilangnya ke teman-teman saya ini adalah terapi gelombang ya, karena memang ini kita pakainya gelombang tera. Gelombang tera ini bisa masuk ke dalam sel-sel kita sehingga sel-sel kita ini menjadi bergerak, dia menjadi aktif ya. Jadi kalau kita olahraga, kadang-kadang kalau kita main di gym ya, teman-teman yang suka nge-gym pasti tahu ada olahraga upper ya, upper body berarti bagian atas, ada yang lower body. Jadi kalau kita olahraga itu kita nggak pernah olahraga dua-duanya. Biasanya salah satu supaya apa? Supaya nggak sakit semua ototnya. Jadi hari Senin misalnya akibatnya apa? Ada bagian sel kita yang nggak bergerak dan itu memang tidak berolahraga. Nah kalau di Tera enaknya ya dalam waktu setengah jam sampai 1 jam itu seluruh sel kita kalau sudah diterapi di beberapa titik ya, nanti kalau teman-teman mau pelajari ada videonya, bagi yang belum punya boleh minta sama Bu Fania, bisa pasti nanti dikasih videonya ya. Nanti Anda belajar bagaimana cara yang benar, karena saya masih melihat di Indonesia masih banyak yang cara terapinya tanda kutip belum proper, makanya hasilnya belum maksimal gitu ya. Nah, kalau sudah proper, pasti hasilnya maksimal, pasti bagus. Ya, kenapa? Karena gelombang tera ini bisa masuk sampai titik sel yang terkecil. Ya, dan efeknya apa? Gelombang tera ini bisa membantu membuang sampah metabolisme yang tidak selama ini tidak dibuang. Makanya jangan kaget kalau orang habis di terapi gelombang, pasti dia ngerasa kayak apa? Ada perasaan yang rasanya ngantuk, ada yang perasaannya kayaknya sedikit mual-mual sampai buang air, ya. Ada banyak tuh yang bilang setelah di gelombang di terapi gelombang, tiba-tiba saya seperti buang kotoran dan buang kotorannya itu baunya bukan main. Saya bilang selamat. Artinya Anda terapinya tepat, cocok. Sampah metabolisme Anda dibuang semua yang sebenarnya nggak diperlukan. Karena sampah metabolisme ini selalu terjadi dan ada dari efek macam-macam ya. Dari kita pakai sehari-hari, dari makanan kita yang belum terbuang, gitu ya. Eh, di lain waktu saya akan cerita ini lebih dalam teman-teman, karena ini juga ada ceritanya ya, kenapa sampah metabolisme bisa seperti itu. Tapi singkatnya adalah makanan kita itu tidak selalu langsung bisa terbuang sempurna. Contoh, teman-teman boleh cek sekarang juga. Satu hari Anda buang air besar berapa kali? Ya, boleh tulis tuh di kolom chat. Satu hari Anda berhasil buang air besar berapa kali? Kemudian Anda bandingkan dengan berapa kali Anda makan. Ya, Anda boleh tulis di kolom chat kalau misalnya Anda mau partisipasi, jadi Anda bisa lihat, oh gitu ya. Tapi saya buang air besar misalnya 1 kali atau 2 kali. Nah, apa yang terjadi kalau itu misalnya makan 3 kali, buang air besarnya 2 kali? Artinya ada makanan Anda yang tidak dibuang lebih dari 8 jam. Artinya selama 16 jam dia masih ada di usus Anda. Apa yang terjadi? Sampah metabolisme ini yang tidak dibutuhkan tubuh sebenarnya sudah beracun. Ya, sayur aja kalau Anda taruh di luar ya, didiamkan aja rusak. Daging aja kalau Anda diamkan di luar aja rusak, jadi busuk, jadi toksin. Di dalam badan juga sama, teman-teman. Ya, mereka jadi busuk, jadi kotor. Dan kotoran ini karena ada di usus, usus itu juga akan sari makanannya diserap kembali oleh darah. Ini yang membuat mutasi sel juga terjadi. Ya, jadi sel kanker ini banyak triggernya, teman-teman. Salah satunya adalah metabolisme ini tidak berjalan lancar. Karena apa? Makanannya nggak berhasil dibuang. Buang air
buang air dan buang air besarnya itu lebih sedikit dari makanan yang masuk. Teman-teman boleh cek mulai hari ini. Anda berapa kali makan dan berapa kali buang air besar. Kalau Anda makan 3 kali, keluar 2 kali masih mending deh. Tapi kalau kalau misalnya cuma 1 kali, parah tuh teman-teman. Apalagi ya kemarin ada yang cerita tuh, dok saya makan 3 hari sekali baru baru bisa keluar lagi. Sehat nggak? Nggak sehat. Itu Anda bahaya bisa kena kanker. Saya bilang gitu. Bukan nakut-nakutin. Karena kotorannya itu nempel semua jadi kerak tuh di usus gitu. Nah, terapinya bagaimana? Bagian abdomen kita, bagian perut kita ya, bagian pencernaan kita itu kita sinarin teman-teman. Kita tera, kita kasih gelombang supaya apa? Peristaltik usus aktif dan dia nanti bisa pup ya, bisa pup, bisa buang air besar. Ya buang air. Dan kaget kalau habis di terapi memang lebih bau teman-teman. Kotoran kita jadi lebih bau. Itu bagus. Yang kotoran yang udah busuk itu kebuang, itu justru bagus. Dan jangan lupa minum. Jadi sebelum di terapi ya. Jadi kan banyak nih yang masih asal-asalan ya main terapi-terapi aja tapi nggak minum air yang sudah di terapi-tera juga ya. Saya sendiri, saya biasakan minum tidak-tidaknya 3 gelas teman-teman yang di gelombang terapi itu. Kalau mau bersih ya. Ya kalau lagi buru-buru, lagi sibuk 1 gelas juga oke lah. Tapi kalau kita lagi santai, kita minum 3 gelas yang sudah dipakein ITERA ya teman-temannya yang sudah di sini. Nah, setelah itu baru di terapi. Nah, itu baru maksimal teman-teman. Ya. Nah, ITERA sendiri ada gelombang kuantumnya, ya menghasilkan energi skalar. Dan ITERA sendiri teman-teman mungkin sudah pernah lihat tuh di YouTube ataupun Bu Fania dan teman-teman trainer manager yang lain sering bagi di mana kita memiliki optical quartz ini dimiliki ininya nol. Satu cinta sekali sama produk ini teman-teman. Karena apa? Setiap hari kita kena radiasi. Kita ada radiasi, betul nggak? Kita ya, kerja di depan laptop ada radiasi, gitu ya. Maka kita terapi lagi kena radiasi. Wah, kan ya. Ini dia anti radiasi, gitu ya. Beda kalau Anda misalnya yang wanita yang pakai blower tuh yang buat buat keringin rambut itu radiasinya tinggi tuh. Teman-teman mungkin pakai tuh ya yang merek-merek juga tuh pakai ITERA aja ya, jangan pakai hair blower lagi ya, jangan pakai hair dryer lagi ya. Ya, diganti ya alatnya ya. Jadi ITERA ini perannya adalah sebagai cell exercise ya. Jadi jika kita olahraga ya kita kan bilangnya exercise. Maka ITERA ini adalah cell exercise berolahraga gitu ya. Akan menjadi bergerak yang tadinya diam ya. Kalau ada organ tubuh sakit, taruh di titik itu ya. Nah, Tera ini juga mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D ya. Jadi walaupun kita belum sempat kena matahari, kalau di terapi ini eh, D gitu ya. Dan kita selalu menganjurkan tiap hari dalam 1 minggu bisa dilakukan terapi ini. Bahkan kalau mau maksimal kesehatannya, Anda lakukan 4 kali dalam seminggu ya. 4 kali dalam seminggu. Kalau Anda misalnya ada waktu banyak, tiap hari juga boleh, karena itu bagus gitu ya. Dan jangan beli produk ITERA yang ada di eh, marketplace, teman-teman. Banyak yang palsu, ya. Banyak yang palsu. Tapi kalau dicek, radiasinya ternyata tinggi. Ya. Kemarin ada salah satu teman kita, dia bilang, saya berhasil beli dok di marketplace dan saya nemu harganya lebih murah. Terus saya ketawa aja, kenapa sih kamu nggak beli ke kantor aja? Ngapain sih beli yang selalu otaknya murah-murah padahal nanti ketipu. Barangnya asli. Terus kita tes. Kebetulan saya ada alat tesnya. Waktu itu saya dipinjemin waktu saya ke Malaysia dan kita lihat ternyata radiasinya tinggi. Bendanya mirip banget sama punya kita, ya cuma beda di merek. Ya. Terus ada satu lagi teman dari kantor sebelah, dia juga beli dari perusahaan MLM lain. Dan waktu kita cek juga aneh tuh. Kan harusnya kalau MLM dia harusnya ada standar gitu ya. Tapi ya saya nggak berani ikut campur lah. Karena itu bukan perusahaan kita ya.
ternyata ada radiasinya teman-teman. Ya. Jadi sedih nih, kita udah banyak virus ya. Kalau ketemu orang-orang seperti itu, dikasih tahu, hati-hati, barang apapun yang namanya palsu itu nggak pernah bagus, teman-teman. Ya. Nah, ITERA ini bahkan bukan hanya masuk ke dalam sel kita, dia juga bisa memanaskan sumsum tulang. Ya. Jadi sumsum tulang itu fungsinya menghasilkan sel darah merah, teman-teman. Ya, kalau sumsum tulangnya itu lambat ya atau beku, maka sel darah merah yang dibentuk itu lebih sedikit. Kalau sel darah merah yang dibentuk lebih, teman, sel darah merah yang harus diganti itu setiap hari pasti ada yang rusak, harus diganti. Itu jadi berkurang. Ya, trombosit kita itu umurnya 120 hari. Ya, jadi artinya setelah 120 hari dia akan rusak. Tapi kalau sumsumnya itu lambat menghasilkan darah yang baru, maka tubuh itu akan paksa keluar sel darah merah walaupun belum mature, belum matang. Ya, jadi masih muda-muda udah dipaksa keluar. Tekor nih soalnya kurang, kita harus punya 5 liter darah. Rusak semua 1 liter, sisa 4 liter. Soalnya gitu ya ceritanya. Nah, 1 liter ini akan dipaksa oleh sumsum tulang dibentuk. Dibentuk dengan cepat, tapi gagal produksi. Tapi ya mau nggak mau ya, Salah. dipacu begitu. Itu yang menyebabkan akhirnya ada namanya penyakit leukemia, talasemia, seperti itu logikanya teman-teman. Ya. Nah, bagaimana itu dicegah? Salah satunya, kalau kebetulan kita udah punya keturunan dari kakek, nenek, atau siapa yang ada penyakit leukemia, talasemia, nah, maka anak-anaknya bisa dicegah dengan cara apa? Di terapi gelombang. Terapi gelombang ini, dari gelombang tera akan membantu sumsumnya jangan sampai menghasilkan sel darah merah yang tidak mature, yang tidak matang. Ya, ini satu kelebihan dari produk kita. Dan mengaktifkan sel, ya. Sel yang lemah yang tadinya diam aja jadi bergerak lagi gitu ya. Ibaratnya dengan dikasih gelombang ini, sel-sel itu dipaksa untuk bergerak. Ayo bangun, kerja lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Lanjut. menapak bumi ya, magnetisme Udah Pak ya. Sarjiman? Magnetisme itu Ada. maksudnya adalah memang ya bioelektrik yang tercipta ya ke tanah. Nah, kalau kita nggak sempat langsung kena tanah, kita bisa pakai alat yang namanya ITERA BioLite. Ya, ITERA BioLite itu lokin ya di rumah ya, wattnya juga nggak besar dan ini unik ya karena dia bisa membuang, bisa untuk dipakai grounding, dia bisa menyerap listrik dari badan kita dan setelah terserap listriknya, dia juga memancarkan kebalikannya yaitu gelombang tera juga dari kaki ke sumsum tulang kita ya. Jadi selain pakai ITERA untuk atas, kaki kita juga bisa dapat juga dari ITERA BioLite ya. Dan ini efeknya luar biasa teman-teman. Dan saya sudah coba ya, kebetulan kita punya dan kita coba ternyata sempurna teman-teman. Ya, kita kita di gelombang Tera pakai ini ITERA, saya punya ITERA premium ya, yang plus. Nah, kemudian kakinya juga saya banget nyenyak teman-teman. Bener-bener ini saya rasakan ini alat luar biasa gitu. Saya sampai ngomong kemarin sama Pak Anton, kenapa kita nggak tahu ya alat ini 10-15 tahun dulu ya. Mungkin kita eh, bisa bantu banyak teman ya. Kadang-kadang kita kan teringat ya, teman-teman kita yang sakit, yang sudah meninggal. Kalau mereka tahu alat ini lebih cepat kan kita bisa nolong ya sebenarnya. Nah, Kunci yang dari situ. ini apa kalau sudah pakai TeraBiolite? Maka sel darah merah kita yang tadinya lengket ya, lengket-lengket semua, dia akan lebih menyebar Berarti ya. Sel darah merahnya tahu akan jangan pakai. lebih banyak suplai oksigennya. Nutrisinya juga jadi bisa masuk ke dalam darah. Sirkulasinya jadi bagus. Bisa mengurangi penumpukan plak dan mengurangi eh, kerja jantung yang terlalu lelah. Sementara kalau teman-teman lihat tuh yang nempel-nempel seperti logam nempel-nempel jadi satu gitu ya, itu sel darah merahnya itu viskositasnya terlalu kental. Kalau kita ada yang transfusi darah, pernah lihat darahnya hitam gelap kayak oli, nah itu contoh dari darah yang terlalu kental viskositinya.
Dan itu nggak baik, teman-teman. Dan kualitasnya buruk ya buat kita. Nah, alatnya seperti ini ya, teman-teman mungkin sudah ada yang punya. Kalau belum punya, segera pesan ya ke Bu Fania ya. Jangan lupa pesan ke para upline atau ke kantor gitu ya. Saran saya satu rumah minimal punya satu ya. Saya bukan sombong teman-teman, saya punyanya malah dua gitu ya. Karena apa? Kan saya juga kadang ya bisa pakainya langsung gitu ya. Jadi kenapa? Kalau kita berinvestasi ke kesehatan, kita nggak pernah rugi teman-teman. Uang masih bisa dicari, tapi kalau udah sakit, uangnya keluar banyak teman-teman. Ya. Nah, setiap sel di dalam tubuh kita itu seperti baterai, ya. Jadi harus di-charge gitu. Ini kata-kata dari Bruce Lipton. Ya, Bruce Lipton ini salah satu penulis, ya. Dia mempelajari banyak hal di bumi ini. Salah satunya adalah sel di tubuh kita ini sebenarnya adalah seperti sel baterai. Kalau nggak di-charge, lama-lama baterainya itu menjadi kosong. Kalau yang punya handphone zaman dulu tentu tahu tuh, handphone kalau kalau jarang di-charge, artinya kadang-kadang nanti kalau sudah lama baterainya dari handphone tersebut sudah nggak mau, udah seperti penuh ya. Kalau handphone yang zaman dulu penuh dan kadang-kadang jadi gendut tuh, menggendut, dia udah nggak bisa isi selnya lagi. Nah, jadi rusak gitu ya. Nah, handphone aja seperti itu, tapi badan kita kan kita nggak pernah perhatiin. Ya. Jadi teknologinya ini ada terahertznya juga, kemudian ada energi biosinusoidal ya, yang cocok dengan sel manusia di frekuensi yang sama. Kemudian ada infrarednya juga, gitu ya. Nah, kemarin kita tes alat ini ke orang yang cedera, teman-teman. Ya, jadi ada kawan kita cedera kakinya, dia cedera udah cukup lama dan dia dia sudah fisioterapi, tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kumat sebentar lagi kumat gitu ya. Sembuh enakan dikit, tapi kumat lagi. Saya bilang karena Anda sebenarnya tanda kutip ya cuma disuntik painkiller, nggak benar-benar sembuh. Coba pakai alat ini. Kemudian dia bilang boleh deh saya coba. Nah, kemarin dia cerita saya udah 10 hari nih pakai, ternyata lumayan dok, buat saya ini benar-benar bisa nolong gitu ya. Jadi alat ini bagus teman-teman. Dan kemudian ya sel oksigen, bagaimana tubuh kita mendapatkan oksigen? Yang pertama kita bernafas, yang kedua dari air yang melepaskan kandungan oksigen ke dalam darah kita. Waktu kita minum, ya air itu kan masuk ke dalam pencernaan kita dan gas yang ada di air itu masuk ke dalam eh, darah kita, ya. Namanya proses disfusi osmosis. Ya, itu terjadi di paru-paru dan juga bisa terjadi di eh, pembuluh darah kita waktu kita minum, ya. Nah, ada namanya alat yang namanya disebut oxitep, ya. Oxitep ini dia bisa memaksa kandungan air ya yang miskin oksigen menjadi kaya oksigen. Ya. Fungsi kerjanya seperti itu. Nah, apa keuntungan kalau oksigen ini menghasilkan energi ya? ATP ya, adenosine trifosfat. Jadi itu adalah sumber energi yang digunakan di tingkat sel. Ya. Nah, orang yang ATP-nya ini energinya banyak, maka dia nggak mudah capek, nggak mudah lelah, dan tidak cepat menua. Ya. Orang yang kekurangan oksigen, maka dia akan menggunakan glikolisis anaerobik ya untuk dapatin energi. Ya. Jadi glikolisis ini memecah gula dan ternyata gula ini hasil energinya paling rendah cuma 2 ATP teman-teman. Ya. Sementara kalau kita bisa dapetin oksigen dalam jumlah yang cukup ya, yang besar, ya, O2 ini bisa merubah fosforilasi oksidatif, ya. Dan ini akan menyebabkan pemecahan gula yang sama menghasilkan 32 ATP. Energinya bisa 16 kali lipat lebih besar dibandingkan orang yang hipoksia yang kekurangan oksigen. Peningkatan ini hanya karena oksigen, teman-teman. Bayangkan kita hanya dengan oksigen aja ternyata bisa terbantu luar biasa. Dan oksigen sendiri ini juga memiliki fungsi sebagai musuhnya kanker. Jadi orang kalau kena kanker, paling gampang adalah di terapi oksigen. Itu yang paling gampang, teman-teman. Nggak usah dikasih obat dan lain-lain. Tapi di terapi kanker, gaya hidup
diperbaiki. Nanti kalau teman-teman kebetulan kena kanker dan dia memang mau diterapi, gaya hidupnya mau mulai diperbaikin, ya dia boleh pakai oxytep teman-teman. Kalau dia belum yakin, boleh hubungi dokter-dokter yang ada di Prive ya, termasuk saya. Kita akan bantu yakinkan buat teman-teman ya. Prinsipnya teman-teman niatnya kan tulus untuk membantu dia supaya dapat oksigen lebih banyak, sehingga oksigen itu bisa mencegah atau bahkan kankernya akan di stop gitu ya. Nah, Dr. Otto Warburg itu sebenarnya dapat penghargaan Nobel Prize winner ya. Dia sudah dari 1928 loh sudah tahu ini, dokter ini. Tapi di dunia modern anehnya nggak ada yang memikirkan hal ini. Jadi kalau penyakit kanker di kemo, di radioterapi. Akhirnya kalau teman-teman lihat orang yang di kemo radioterapi, ujung-ujungnya jadi gundul, ya rambutnya rontok, akhirnya meninggalnya bukan karena kanker. Meninggalnya akibat apa? Kemoterapi dan radioterapi. Ya, karena badannya nggak akan kuat. Bukan artinya saya nggak setuju dengan kemo dan radio. Tapi kalau kita mau kemoterapi dan radioterapi, kita harus perhatikan berat badan. Berat badannya udah turun di bawah 30%, itu udah harus di stop. Berarti badannya udah kalah, lebih baik mal berat badannya, dia harus diterapi oksigen habis-habisan, dikejar waktunya ya. Nah, nanti kalau mau konsultasi ke saya masalah kanker boleh ya teman-teman ya. Nah, kalau oksigen kita jumlahnya cukup, yang diuntungkan apa? Kita jadi moodnya bagus teman-teman ya, gairahnya bagus, gembira, semangat, bahagia. Taunya dari mana? Coba lihat orang yang tinggal di gunung teman-teman, yang tinggal di gunung yang nggak banyak polusi, atau tinggal di pedesaan yang nggak banyak polusi. Mereka itu belum tentu uangnya lebih banyak dari orang kota loh ya teman-teman. Tapi karena oksigennya banyak, mereka lebih ceria, lebih santai menanggapi kehidupan, lebih bahagia gitu ya. Jadi orang kota ini duitnya banyak, tapi banyak yang sedih. Kenapa? Dengan oksigen gitu ya. Jadi ini nama alatnya namanya oxytep teman-teman ya. Dia adalah infuser suplemen oksigen. Jadi ini pakai air biasa yang sudah layak minum ya, boleh air matang, boleh air RO, kemudian ditaruh di sini di oxytep, maka dia dirubah menjadi air oksigen ya. Tekanannya sangat tinggi ya, dan ini alat ini akan sampai 45 atmosfer ya. Kalau air biasa tuh, misalnya Anda punya air mesin alkalin, itu cuma 3 sampai 5 atmosfer ya. Kalau air yang di botol gitu ya, air mineral di botol itu 6 sampai 8 atmosfer ya. Kalau spring water itu bisa 8 sampai 20 atmosfer tekanannya. Tapi kalau oxytep itu dia bisa naik sampai 4 atmosfer. Jadi jauh lebih kaya gitu ya. Nah, saran saya juga setiap rumah di Indonesia teman-teman bisa targetin ada satu alat ini. Karena ini akan menolong banyak kesehatan. Jadi kita juga punya produk-produk lain yang bisa dipakai. Contohnya Ion Shield. Ion Shield saya dengar lagi habis nih saking larisnya ya, di Privia keren ya. Ion Shield ini keren teman-teman. Kalau kalau teman-teman udah lihat demonya, Anda bisa bandingkan rokok ya, begitu ditaruh di Ion Shield itu dalam kurang dari sudah hilang baunya dan sudah lenyap asapnya. Ya. Ion Shield ini fungsinya apa? Untuk kita pakai jadi kalung, jadi kita jadi Iron Man teman-teman ya. Jadi Iron Man semua yang bisa melawan ion-ion yang tidak berguna buat badan kita. Polusi-polusi yang berbahaya yang dekat sama hidung kita ya, dekat sama muka dan badan kita itu bisa dilawan oleh Ion Shield. Ya. Ion Shield ini memancarkan 60 juta ion negatif. Ya. Jadi ini adalah vitamin udara, gitu ya. Dan ini canggih teman-teman. Jadi cukup di-charge, ya, di-charge sebentar, dia sudah bisa dipakai 8 jam teman-teman. Ya, beratnya juga cuma 10 gram. Dan menariknya karena ini dipakai jadi kalung, orang pasti tanya sama teman-teman, you lagi pakai apa? Itu apaan tuh? Saya lagi jadi Iron Man gitu ya, godain aja gitu. Terus teman-teman pinjemin aja sebentar. Nih coba kamu pakai, nanti kamu kerasanya apa gitu ya. Jadi jangan dibilangin dulu fungsinya. Coba aja suruh tes gitu ya. Kalau dia sensitif dia akan bilang, wah ini lebih enak ya habis pakai ini. Napas saya kayak kayak ringan gitu ya. Kita juga punya serum buat rambut ya, teman-teman boleh coba ya. Ada samponya, ada hair toniknya dan serumnya ini untuk
Mereka yang sudah 40 ke atas yang sudah mulai mengalami hair loss ya. Rambutnya mulai rontok. Kalau di sisi rontoknya banyak. Ya. Ini juga boleh teman-teman coba pakai. Ya. Nah, selain itu, yang sering mengganggu di dunia modern adalah mata, teman-teman. Waktu kita pakai laptop, itu ada sinar biru yang sinar blue light ini akan merusak dan gelombang sinar biru ini tanpa sadar ini membuat mata kita jadi keruh. Kadang-kadang bisa mempercepat katarak dan silinder. Ya. Nah, kacamatanya ada teman-teman, namanya NV dan Aurora gitu ya. Yang satu kacamata bening, yang satu kacamata hitam. Dua-duanya fungsinya sama, yaitu melawan cahaya anti biru. Ya. Dan ini enak gitu ya, untuk dipakai, nyaman dan keren ya. Teman-teman bisa miliki produk ini juga. Ya. Kenapa? Karena sekarang sudah nggak bisa dilawan, teknologinya sudah semakin canggih, teman-teman. Anak-anak kita semuanya mainnya gadget terus. Kita juga orang tuanya mainnya gadget, bener nggak? Ya, jadi mata kita tuh pasti dihantam setiap hari, setiap detik oleh sinar biru ini. Ya, kecanduan gadget ini udah luar biasa. Kadang-kadang kita makan bareng aja, semuanya main handphone gitu ya. Cahaya biru ini kadang-kadang nggak disadari mengganggu kita, tapi kita kerasanya apa? Mata kita dicepet capek, kadang-kadang visual kita jadi terganggu, minus nambah melulu gitu ya. Kadang-kadang penglihatan sampai kabur, kadang-kadang bahkan sampai matanya merah gitu ya. Nah, kalau sudah sampai level tertentu, kadang-kadang retinanya sampai rusak ya. Jadi Anda boleh coba punya produk ini juga ya. Sangat membantu. Ini tipe-tipenya ya. Saya pikir kalau kacamata hitam itu kan buat di outdoor ya teman-teman ya. Ternyata saya pakai ke indoor, terang juga teman-teman. Jadi teknologinya nih bagus juga nih gitu. Kemudian kita punya Price Color Energy. Ya, Price Color Energy ini bentuknya ada jam, ada yang bentuknya gelang. Kalau ini membantu supaya energi skalar Anda itu muter, biomeridian Anda menjadi lebih stabil. Ya, jadi energi Anda akan yin yang-nya akan terputar secara balance. Ya. Ini boleh juga Anda pakai. Dan ini menarik ya, karena kan kita nggak mungkin kemana-mana bawa alat ITERA ya. Kadang-kadang kan kita tinggalin juga ya, entah di rumah atau di kantor. Tapi kita bisa pakai shield dan scalar energi untuk melindungi kita. Kacamatanya juga bisa dipakai. Jadi kita kemanapun kita menjaga kesehatan kita. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa semakin yakin dan semakin semangat dalam menjalankan bisnis Prive. Saya terbuka untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Waktu dan tempat saya akan kembalikan ke Bu Fania. Oke, penjelasannya ini lengkap ya, dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki. Ya, jadi jadi alasan kenapa dokter menceritakan semuanya itu ternyata relate ya, Bapak Ibu. Jadi berhubungan semuanya. Apalagi dengan penyakit yang memang number one ya, itu ternyata perbantuan dari produk-produk masukin barang dijual enggak. Ternyata perusahaan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perusahaan juga memperhatikan bahwa kita tuh sebenarnya bisa berusaha gitu kan. Jadi tidak hanya berpasrah pada hidup, tapi kita juga bisa berusaha dengan produk-produk yang Anda pasti sudah punya. Ya, cuman mungkin kurang ya. Jadi harus nambah lagi gitu. Dan saya pun eh, juga ngeh juga nih Bapak Ibu bahwa ternyata bulan ini itu menjadi hari keselamatan pasien sedunia dan itu diartikan bahwa kita itu harus sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan sampai kita udah benar-benar sakit, kita udah benar-benar di ambang-ambang di ujung, tapi kita baru jaga kesehatan kita. Ya, jadi kita juga sudah harus mulai investasi kesehatan ya, karena kan banyak sekali orang lebih memilih yang penting murah karena yang lain masih banyak nih yang mau saya
eh, utamain, tapi kesehatan itu tidak ada harganya, Bapak Ibu. Jadi benar-benar harus kita investasikan dari sekarang. Oke, kita akan ke bagian Q&A. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa diketik ya. Saya baca dulu izin bertanya. Manfaat berjemur pagi hari jam 7 sampai jam 8 dibanding pakai iTera, bagusan mana? Kalau saya pagi jemur, malam baru pakai iTera. Mohon tanggapannya, Dok. Iya, tentu ini pertanyaan yang cerdas nih ya. Kita bandingkan langsung dengan matahari. Tapi tentu teman-teman juga pasti pernah baca lah ya artikelnya, di mana matahari ini gelombangnya ini bukan cuma satu teman-teman, gelombangnya ada macam-macam. Ya, ada ultraviolet A, ada ultraviolet B, ya. Bahkan sekarang dari penelitian malah ultraviolet itu bukan cuma AB aja, udah C, D, E, F, G ada lagi gitu ya. Yang masing-masing setelah ilmuwan pelajari tidak semuanya cocok buat badan. Tidak semuanya cocok buat badan. Walaupun kita udah pagi-pagi jam 7, jam 8. Bahkan antara ilmuwan sendiri mereka bertengkar antara bagusan jam 6 sampai jam 8 atau bagusan jam jam 8 sampai jam 11. Mereka sendiri bertempur di situ. Artinya satu, belum ada kesepakatan bahwa gelombang matahari ini cocok buat manusia 100%. Tapi bagaimana dengan manusia purba? Karena manusia purba tidak mengalami eh, situasi di mana atmosfernya ini bolong. Ya, atmosfernya zaman sekarang ini sudah bolong, teman-teman. Jadi gelombang mataharinya nyampe ke buminya itu nggak pakai filter. Karena nggak pakai filter, kadang-kadang sampai menciptakan freckles. Freckles itu bintik-bintik di muka kita gitu ya, spot ya, dark spot yang sebenarnya itu nantinya akan menjadi kanker kulit. Apa boleh buat ya, kita tetap jalan-jalan gitu ya. Tapi kita sudah tahu Hmm. bahwa kalau mana yang lebih sehat, ditanyanya mana, saya akan pilih alat. Karena sekarang alat ini kan sudah diteliti sedemikian rupa tidak ada radiasi loh, radiasinya nol. Sementara dari matahari radiasinya tinggi, teman-teman. Ya kurang lebih itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Tapi juga jangan jadi anti jalan-jalan ya teman-teman ya, nggak apa-apa juga sekali-sekali. Oke, oke, semoga sudah menjawab untuk Mister Yun ya. Dan apa beda air oxitep dan air Aetera Care? Ya, air iterakar itu sudah ada gelombang teranya yang masuk dan mereka menciptakan supaya molekul dari airnya itu lebih mudah diminum, jadi lebih ringan. Namun kandungan oksigennya tentunya kalah karena tidak diinjek oksigen kan. Jadi kalau oxitep itu kelebihannya dia injeksi oksigen teman-teman. Oksigennya jadi kaya sekali. Ibaratnya Anda minum air 1 gelas saja setara dengan minum air 5 liter. Perbandingannya seperti itu tingkat oksigennya. Lah tentu efektif kan, efektif dan efisien. Minum 1 gelas tapi oksigennya sebanyak itu kita jadi kerasanya enak. Tuh. Boleh nggak dua-duanya dilakukan? Sangat boleh. Jadi airnya di tera dulu, di gelombang itera, ya kemudian setelah itu dikasih masukin di oxitep. Jadi dua-duanya airnya sudah lebih ringan, molekulnya lebih tersebar, kemudian ada oksigennya lebih banyak lagi. Itu boleh. Oke, berarti ada perbedaan ya Bapak Ibu antara air oxitep dengan air Aetera Care. Ya, jadi dan lebih baik tuh digabung digabung. Ya, jadi bisa Betul. dapat oksigennya dan dapat apa energi dari si terahertznya itu sendiri. Jadi punya fokus yang berbeda ya. Oxitep di kantor masih ada stok, Bapak Ibu bisa pesan. Oke, lanjut. Bagaimana dengan terapi stem cell yang saat ini sedang in dibanding terapi Aitera? Apakah saling mendukung apa gimana? Ya, masing-masing tentunya ada fungsinya ya teman-teman. Ya, dari stem cell, kebetulan saya 15 tahun yang lalu bahkan saya sudah ikut training tentang stem cell, cuma waktu itu belum menggunakan stem cell manusia. Mereka di Jerman masih menggunakan stem cell dari domba saat itu ya, karena saya waktu itu ada eh, pasien yang kena kanker, kita kirim ke Jerman seperti itu. Mereka menggunakan stem cell dari domba dan hasilnya bagus.
Nah, apa bedanya dengan ITERA? Oh, beda. Jadi masing-masing kerjanya beda. Kalau ITERA ini kan mengaktifkan sel yang ini yang kurang aktif ya, yang tanda kutip nakal, yang lagi tidur gitu. Sementara kalau stem cell itu ada fungsi lebih di mana stem cell itu bisa membantu kalau badannya kekurangan stem cell. Jadi badan kita sebenarnya juga ada stem cell, teman-teman. Semakin tua, stem cellnya semakin sedikit. Nah, kalau semakin sedikit, kalau lagi sakit, misalnya kanker, tekor kan, kanker itu penyakit, badannya sendiri stem cellnya kurang, maka sel tubuhnya untuk melawan kankernya jadi kalah. Maka dia cocok tuh pakai stem cell. Gitu. Jadi stem cell ini lebih ke sifat agresif terapi kalau memang sudah terpaksa atau sudah dibutuhkan. Atau misalnya orang yang nggak mau cepet tua, mau cantik. Oh, saya mau cantik. Oh, paling gampang instan ya stem cell daripada operasi gitu ya. Kalau ditanya pilih operasi atau pilih stem cell, saya akan bilang pilih stem cell. Tapi kalau ditanya apakah stem cell ini lebih bagus dari ITERA, enggak, depannya berbeda. Ya, jadi kita nggak boleh beda-bedain dari karena tuh fungsi dan tujuannya beda. Nah, kalau digabung luar biasa Bapak Ibu satu eh, jenis terapi yang lengkap kok itu kita mau gitu ya, kita cocok. Kalau saya pribadi saya kembalikan ke tergantung untuk apa, sakitnya apa, mengejarnya apa, goalsnya apa dulu nih. Misalnya kecantikan, no, cocok dua-duanya boleh dipakai. Ya, misalnya kena kanker, kanker kan kita mau beli waktu, duitnya misalnya terbatas. Pilih mana duluan? Saya akan anjurkan pilih stem cell duluan. Tapi kalau kita misalnya mencegah kesehatan, ITERA duluan. Nah, jadi masing-masing fungsi agak beda ya teman-teman. Gitu. Oke. Oke, semoga sudah menjawab. Terus dari Pak Ibrahim, jika tak keberatan boleh share PPT-nya. Itu terserah dokter nanti ya. Oke, saya sebentar. Sebentar. Saya melanjutkan dulu. Ini apakah inflamasi hampir sama dengan oksidasi? Gimana untuk inflamasi? Saya kurang dengar. Sinyalnya Apakah lagi kurang bagus tadi. apakah inflamasi hampir sama dengan oksidasi? Oh, beda. Inflamasi itu radang, peradangan. Jadi peradangan contohnya jadi bengkak, jadi demam, itu namanya inflamasi. Kalau oksidasi di mana oksid itu eh, dia dia mengikis. Jadi oksigen itu dia pecah menjadi O2 jadi O minus dan O minus ini misalnya dia mengikis sesuatu sel. Nah, itu disebut oksidasi. Yang paling gampang kalau kita lihat apel, apel itu ketika dipotong begitu langsung kena udara bebas ya, langsung dia keluar tuh warna coklatnya. Itu yang disebut oksidasi. Atau besi kena udara, dia langsung karatan tuh. Itu yang disebut oksidasi. Tapi oksidasi bukan selalu inflamasi. Inflamasi bisa disebabkan oleh oksidasi, tapi itu dua kata berbeda dan dua dua hal berbeda. Jadi bukan hal yang sama gitu ya. Oke, cukup jelas. Oke, baik. Sorry tadi keputus. Saya sudah masuk lagi kan? Oke, saya lanjutin ya. Oh, bukan yang putus ya. Aku pikir aku yang keputus. Tadinya saya kira dokter yang keputus, ternyata saya juga keputus. Oh iya iya, oke oke. Oke, saya lanjut ya. Untung nggak hilang nih pertanyaannya. Dok, bagaimana apakah alat ITERA bisa untuk terapi demensia, dok? Alat ITERA bisa untuk terapi demensia. Jadi memang demensia ini salah satunya adalah dia ada penyumbatan di otak kita ya untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Jadi otak kita ini kan dia dapat oksigennya dari darah.
Nah, kalau darahnya yang masuk ke otak ini terlalu kental, maka dia nggak HB-nya itu nggak bisa nangkep oksigen. Akhirnya oksigennya sedikit sekali yang masuk ke otak. Dalam jangka panjang, otaknya jadi banyak yang mati. Namun kelebihan otak ini adalah ketika ada satu sel yang mati, sekelilingnya itu akan recovery memori. Nah, yang harus dilindungi ini sekelilingnya nih, tetangganya. Tetangganya ini jangan ikutan rusak. Nah, bagaimana supaya tetangganya nggak ikutan rusak? Dia di blowing, ya. Kalau istilahnya teman-teman di blowing, kalau istilah saya di terapi gelombang. Waktu dia di gelombang, maka darahnya di situ akan mengalir lebih lancar atau terganti darah yang baru karena dihangatin kan, dimasukin terapi. Nah, maka di situ otomatis dia akan dapatkan oksigen. Jadi bisa nggak untuk demensia? Bukan bisa pertanyaannya, justru wajib. Jadi jangan terlambat karena kalau terlambat terlalu banyak area yang sudah keburu mati, maka memorinya akan turun jadi lebih jelek. Tapi kalau kita bisa selamatkan, segera diselamatkan. Jadi untuk orang-orang demensia ini dia harus diterapi lebih sering dibandingkan orang normal. Kalau orang normal misalnya sehari 2 kali, 3 kali udah cukup. Justru kalau orang yang demensia dia bisa 5 sampai 6 kali gitu di area di tengkorak kepalanya, di kepalanya dia gitu. Tapi jangan ke mata langsung ya teman-teman ya. Jadi dikasih penutup mata aja. Sebenarnya radiasi, cuma nggak nyen aja kan ya orang kena warna biru begitu ya. Jadi matanya mendingan pakai penutup gitu. Saran saya sih begitu cara terapinya. Oke, jadi untuk Bu Sri Iya, bisa ya untuk demensia. Jadi bisa dilakukan. Oke, saya akan lanjutin price dalam produk. Marketplace dijual dengan spek yang sama, warna sama. Tadi Dokter Joseph udah ngejelasin ya, Pak Robi, bahwa benar-benarnya secara physically sama, tapi ternyata waktu dites itu radiasinya yang di marketplace itu jauh lebih tinggi, sedangkan kita nggak ada. Nah, dan mungkin saya bisa membantu untuk menekankan bahwa kenapa Anda harus percaya dengan produk kita dari yang lain. Pertama, Anda punya produk Prive, Anda dapat trainingnya, dapat ilmunya. Jadi nggak apa melakukan blow ke orang-orang atau diri sendiri. Yang kedua, ada garansi 1 tahun ya. Kalau ada apa-apa, kantornya jelas ada di Neo Soho dan juga ada upline-upline Anda yang bisa membantu. Kemudian yang paling penting adalah Prive itu sudah terbukti membantu menyehatkan masyarakat Indonesia baik kesehatan maupun keuangan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya, kalau nanti ke depannya ketemu yang aneh-aneh nih, misalnya silahkan screenshot, screenshot apa nama tokonya atau mungkin produk ya, screenshot silahkan dikirim ke nomor CS kita. Ya, jadi kita perusahaan juga nggak diam-diam kok. Kita juga menelusuri, kita juga berusaha em, semaksimal kita untuk meminimalisir, untuk membantu Anda semua ya. Jadi nggak usah takut lagi. Oke, saya lanjut ya. Mungkin saya akan buka 5 pertanyaan terakhir ya. Sebentar. Dok, untuk cara terapi yang diabetes, eh, terapinya di bagian mana saja dengan pakai iTera? Dan saran dari dokter, berapa kali dalam sehari dan durasinya sekali blow? Kalau menurut dokter. Dok, di-unmute dulu, Dok. iya. Jadi yang pasti untuk terapi diabetes itu harus dilakukan seperti terapi orang sehat dulu, di mana titik-titik yang sudah teman-teman tentu tahu ya, ada 5 sampai 6 titik di punggung yang itu wajib dilakukan ya. Jadi itu wajib dilakukan. Jadi sorry, ada yang langsung di bagian yang kurang lebih sakit. Itu nggak salah, itu nggak salah. Tapi harus Anda aktifkan dulu adalah sumsum tulang belakang. Karena tulang belakang ini kan menghasilkan sel darah merah. Ketika sel darah merah dihasilkan lebih banyak, itu akan membantu kita ketika pasiennya itu jadi punya sel darah merah baru. Jadi itu dulu yang diaktifkan. Jadi setelah itu di 5 sampai 6 titik di daerah punggung itu sudah selesai, misalnya ada sakit di daerah tangan, Anda boleh kejar di tangan itu ya. Kemudian misalnya ada di daerah pankreas. Nah, pankreas letaknya di mana? Teman-teman harus tahu. Dia dekat dengan liver. Ya, liver kita itu ada di
dekat sama iga kita. Anda mesti pegang ke arah iga Anda. Nah, itu pankreas letaknya agak dekat di situ. Nah, Anda bisa blowing di daerah perut, bagian yang dekat nempel dengan ini, dengan tulang rawan iga ini. Nah, di daerah situ Anda di beberapa titik Anda lakukan. Nah, kalau saya selalu bilang ke pasien saya yang udah punya alat ITERA ini, lakukan ya pagi, siang, malam sebelum tidur. Dan ada keuntungannya, mereka juga tidurnya lebih nyenyak, banyak mimpi. Nah, kalau bisa lebih dari 3 kali, lebih bagus. Karena semakin selnya itu exercise ya, semakin sering diterapi, sel pankreasnya juga semakin bagus ya. Jadi pada orang diabetes, itu kan sel pankreasnya itu, pola beta Langerhans itu harus menghasilkan insulin. Kenapa dia diem? Ya kadang-kadang pembuluh darahnya dan darahnya di situ aja udah mogok, sudah ibaratnya kalau bahasa Jakarta itu ya salurannya itu gotnya itu udah kotor, darahnya itu viskositasnya udah terlalu tebal. Makanya kadang-kadang saya suka bilang sama orang yang diabetes, kamu jangan cuma cek HbA1c. HbA1c itu cuma pingin tahu doang. Kan berlama gula darahnya harus dicek juga viskositi darah. Viskositi darahnya dikejar, saya bilang begitu. Kadang-kadang kan mereka nggak disuruh sama dokternya. Nah, ketika mereka cek, mereka kaget. Ternyata darah saya kental sekali. Ya, betul. Nah, gimana caranya untuk darah ini nggak terlalu kental? Ada dua, teman-teman. Ya, yang pertama di terapi gelombang, yang kedua kita beramal. Beramalnya gimana? Donor darah dong. Donor darah itu kan kita beramal, kita ngasih darah ke orang yang butuh darah. Sembatan nanti dengan terapi di sub tulang belakang kita, di punggung kita udah darah baru, teman-teman. Darah baru yang lebih berguna. Nah, darah lama ini kita sumbangin ke yang membutuhkan. Jadi namanya simbiomutualisme ya. Orang yang butuh dapat darah dari kita yang lagi sakit, orang penderita kurang insulin juga jadi aktif ya. Jadi pankreasnya jadi aktif lagi. Mudah-mudahan dia bisa eh, lebih cepat kalau kita terapinya lebih sering. Tapi berapa minimal? Minimal 3 kali, teman-teman. Minimal 3 kali itu targetnya adalah 3 kali sehari. 3 kali sehari pun nggak banyak yang rajin kok, teman-teman. Pengalaman saya ya, disuruh 3 kali itu rajinnya paling seminggu. Udah 10 hari ya lupa dua jadi 1 kali. Padahal itu kan udah jelas-jelas sakit gitu ya. Udah sakit aja males. Gimana yang sehat-sehat gitu. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nih pakai malam ini yang pun tambah rajin ya. Oke, Oke, ada lagi? itu langsung sudah menjawab 3 pertanyaan ya. Oke, saya lanjut dulu. Kalau pasien bulan 3 minggu, gimana dok? Eh, untuk mengembalikan normal menstruasi, apakah bagaimana cara terapinya? Atau tidak boleh diterapi? Eh, jadi jadi datang bulannya buat 3 minggu Oh, datang bulannya sampai tiga maksudnya. minggu. Berarti 3 minggu tuh datang bulan dok. Oh, sampai 3 minggu. Jadi kena ini long menstruasi gitu ya. Yap. Nah, itu Betul dong. sebenarnya bukan hanya terapi sih, sebenarnya harus konsultasi juga ke dokter obgyn. Kami khawatirnya ada gangguan hormonal di situ ya. Jadi memang kadang-kadang kondisi seperti itu kalau sering terjadi, teman-teman juga wajib konsultasi ke ini ke dokter spesialis gitu, ke obgyn atau ke internis boleh. Nah, karena takutnya itu ada gangguan hormonal kalau terlambat ditanganin kan jadi permanen. Tapi bagaimana caranya? Caranya yang paling mudah adalah ikut yang standar. Jadi tulang tulang punggung kita ini ya, teman-teman nanti boleh minta videonya ke tim manajemen. Mereka juga udah ada kok di YouTube juga ada sebenarnya, di teman-teman bisa pelajari. Ada beberapa tik ya. Di brosur juga ada nih teman-teman, ada yang nggak belum punya brosur ya ITERA, itu bisa diikutin tuh 5-6 titik di punggung itu diikutin setiap hari. Nah, itu sangat membantu. Kemudian kalau wanita dia ada namanya rongga pelvis untuk tulangnya. Nah, di tulang dan di kanan itu juga dikasih terapi gelombang gitu. Nah, mungkin kapan-kapan kita cerita tentang penyakit ya lebih cocok saja jelas lebih lebar. Boleh teman mau kita bisa nanti gitu. Nah, di situ teman-teman di kiri dan kanan dekat rongga perutnya itu juga di gelombang
selain yang Kang, teman-teman. Iya dok. Oke. Ya, oke. Itu dok, Kalau Bu Vina. kalau Ya, ya, kalau menurut pasien sahabat saya itu, dia sudah diperiksa ke dokter, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada biom, tidak ada apa-apa di dalam tubuhnya. Cuman ini udah lama juga dia mengalami mensnya itu sampai 3 minggu. Jadi sebulan bisa 2 kali. Artinya kalau terapi mungkin minum saja air terakhirnya aja, atau apanya bagaimana yang harus di-blow sehingga bisa normal lagi gitu dok. Terima kasih Bu Vina. Iya, ya daerah punggung itu wajib dikembang. Dia beli oxytap, dia minum air oksigen lebih banyak, Hmm. ya. Nah, khawatir dari sisi medis ini belum ketahuan nih apa dia ada gangguan hormonal atau tidak. Walaupun dari dokter bilang enggak, kita harus cari second opinion. Second opinion itu begini, artinya kita cari dokter lain untuk menganalisa. Jadi kadang-kadang nanti dokternya akan suruh tes hormon apakah dia ada gangguan hormon hormon atau tidak. Karena kalau dia misalnya keluar darah terus-menerus, dia dia sendiri kan juga pasti lemes, ya. Kegiatan sehari-hari dia juga terganggu. Apalagi kalau tadi Bapak bilang sebulan bisa 2 kali. Saya curiga ada hal lain, ya. Saya curiga ada hal lain. Takutnya dia ada kista, ya. Takutnya dia ada kista yang belum ketahuan. Kadang-kadang kista itu dia masih levelnya di bawah 5 cm, itu kadang-kadang susah tuh Pak ketemu. Ya di MRI CT scan bentuknya mirip-mirip soalnya kan. Karena kan endometrium ya atau rahim kita itu kan memang memang organ tubuh yang besar. Sehingga waktu ada kista dia nutup itu, bayangannya nutup jadi nggak bisa langsung kelihatan. Objin yang hebat sekalipun kadang-kadang kecolongan tuh. Jadi memang kadang-kadang nggak bisa periksa 1 kali dan nggak bisa, tanda kutip, bukan artinya nggak percaya, tapi kita nggak bisa percaya sama satu dokter. Ya, nggak bisa percaya satu dokter. Cari rumah sakit lain, objin lain, siapa tahu dokter itu kebetulan nemu. Saya curiganya, maaf, kita nggak mendahului ya, takutnya ada kista. Nah, mungkin dia match 2 kali dalam 1 bulan, kecuali ada kista. Nah, kista ini adalah kista sel telur, di mana sel telur ini harusnya sudah luruh waktu mens. Tapi dia nyisa, karena dia nyisa, dia berdarah terus tuh. Nah, tadi dokternya bilang nggak apa-apa. Nah, saya takutnya belum ketahuan. Tapi terapinya gimana? Tadi saya bilang di kiri dan kanan dekat pinggul, itu disinar, Pak. Disinar, dikasih minum air tera juga. Syukur-syukur ada rezeki. Boleh diminumin air oxytap yang banyak oksigennya. Cuma tetap harus cari pertolongan lain dari dokter spesialis objin. Tetap, kalau menurut saya ya, itu lebih aman buat dia. Jangan sampai keburu kanker serviks. Kalau dia sudah kena kanker serviks, ngejarnya lebih susah. Iya. Ya, ngejarnya lebih susah. Terima kasih dok, luar biasa Ya, penjelasannya. makasih Pak. Ya. PPT-nya boleh di-share ya dok. Kayaknya bagus banget ini. Nanti saya kasih dalam bentuk PDF ya Pak, Boleh. shortnya ya. Terima kasih banyak Iya. dokter. Thank you. oke. Dok, ini kayaknya banyak sekali apa di halaman chat. Kalau saya nangkepnya, ini kayaknya banyak di antara peserta menganggap bahwa produk ini sepertinya bisa membantu cek gitu langsung. Nah, tapi di saat mereka ngeblow orang, ternyata ada efek yang tidak disangka-sangka. Misalnya ada yang dia berdarah, atau mungkin ada yang habis diblow besoknya badannya nggak enak. Ini menjadi gimana dok? Bagaimana kita member-member tuh menanggapi kalau ketemu kondisi seperti itu? Hari ini saya ngeblow, besok saya kena, gue gini. Gimana tuh dok? Ya, sebenarnya sih tidak ada efek samping yang merugikan ya. Cuma badan kita kan pasti berespon. Ya, contohnya dalam kasus di keluarga saya, dia buang air banyak kurang bagus. Jadi sehari itu cuma sekali. Ya, jadi sepupu saya itu memang susah buang air besar. Waktu habis saya terapi, bilang sama saya, panggil saya kan Om. Om, kenapa ya? Sejak aku di terapi, aku kalau buang air itu baunya bukan main. Dia dia panik tuh. Padahal kalau nggak di terapi biasa-biasa. Saya tanyanya simpel. Saya bilang, kamu kalau kalau di terapi ini targetnya apa sih? Kamu pingin
pingin sehat atau kamu mau menahan bibit penyakit di dalam tubuh? Ya pinginnya sehat dong. Nah kalau gitu ada kotoran yang keluar, baunya nggak enak ya nggak apa-apa dong. Karena itu kan racun, ngapain disimpan di dalam badan? Nah kemudian ada pada orang tertentu yang jadi badannya kurang enak. Kalau badan kurang enak ini ya biasanya mereka ini. Jadi teman-teman tahu nggak? Dalam kondisi tertentu orang sakit, dia akan turun syarafnya itu akan blok rasa sakit. Rasa sakit ini akan diblok karena apa? Orang itu sudah terlalu sakit. Waktu kita tera, kita kasih gelombang tera, apa yang terjadi? Saraf yang diblok ini dibuka lagi sama sama tidak merasakan sakit, dia mau rasa lagi karena dia kembali ke normal. Mati rasanya hilang. Waktu dia kembali ke normal, dia nggak suka. Kenapa? Iya saya nggak ngerasa sakit. Karena merasa baik-baik aja, tiba-tiba jadi nggak enak. Tapi ini adalah cuma satu fase, teman-teman. Nah, fase ini nggak boleh berhenti. Dia harus diterapi lagi, yang kedua dan yang ketiga, supaya dia masuk ke sembuh. Jadi ada dua rasa tidak merasakan sakit. Yang pertama, memang dia sembuh, dia normal sehingga sama sekali tidak ada perasaan sakit. Yang kedua, badannya memang sangat sakit sampai dia lumpuh. Dia sebenarnya syarafnya blok. Contoh yang paling gampang ya, mungkin teman-teman bingung kan kalau dengar begini. Orang kalau ditusuk sama pisau, banyak yang mikir itu sakit. Padahal enggak, teman-teman. Karena badannya syok. Waktu kita ditusuk pisau, terlalu dalam, darahnya keluar banyak, sakitnya itu cuma perih sekali, setelah itu hilang rasa sakitnya. Kenapa bisa hilang rasanya? Kan badannya syok. Ketika badannya syok, dia tahu rasa sakit ini berbahaya. Adrenalin bisa dipompa dalam banyak dan jantungnya akan pompa berdebar, akhirnya bisa serangan jantung. Daripada kena serangan jantung, badannya udah pinter. Karena dari badannya bilang, saya nggak boleh mati serangan jantung gara-gara ditusuk, terus bertahan hidup. Caranya apa? Rasa sakit itu diblok. Nah, orang yang lagi sakit seperti itu semuanya, teman-teman. Rasa sakitnya diblok waktu dikasih terapi gelombang, blok ini mulai hilang, mulai menuju ke sehat. Ini hanya fase sementara, teman-teman. Dan kita bisa jelasin bahasanya adalah ini satu fase di mana kamu sudah mau sebenarnya kamu sedang, tapi jangan dilanjutkan sampai kamu benar-benar badannya nyaman. Tapi karena dia mulai sembuh, tidurnya makin enak, teman. Orang kalau sudah diterapi 2 kali ya, hari ketiga tidurnya makin nyenyak. Boleh ditanya tuh. Bahkan saya udah pernah terapi ke orang kanker, tentu omong kosong kalau dalam 3 hari sembuh ya, nggak ada orang kena kanker di terapi 3 hari sembuh. Tapi dia cerita ke saya, dok terima kasih. Paling tidak saya bisa tidur lebih nyenyak, mengganggu lagi. Nah, ini tugas kita menjelaskan teman-teman. Kadang-kadang kita ketemu hal-hal seperti itu yang tadi teman-teman cerita. Oh, ternyata ada satu efek yang kelihatan. Jangan takut. Memang semua penyakit seperti itu. Loh, kalau minum obat karena kan kalau memang di motornya kita nggak minumin lagi, maka rasa sakit itu sebenarnya tetap terjadi. Cuma bedanya kalau secara medis, karena minum painkiller, penghilang rasa sakit itu diblok. Painkiller itu apa? Kalau dikasih paracetamol. Paracetamol itu painkiller dosis ringan, teman-teman. Contohnya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin ini ya, bisa semakin yakin dan pede ya. Jangan takut teman-teman, jalan aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, tanya aja di grup. Nanti kalau nggak terjawab, nanti dari manajemen akan mention saya, biasanya saya akan bantu jawab gitu Yap, ya. betul sekali ya. Jadi semoga pertanyaan ini harusnya sudah mewakilkan semuanya ya. Jadi Anda tidak perlu takut kalau ketemu dengan orang sakitnya apa, nggak perlu takut ini boleh dibelah apa enggak. Yang penting adalah SOP, tulang punggung belakang, telapak tangan, telapak kaki, dan juga sebenarnya kalau yang saya tangkap dari Nah, kata-kata dokter itu adalah yang penting kita konsisten sih ya. Konsisten kita gunakan terus dan kita percaya bahwa ini bisa membantu kita gitu ya. Jadi jangan baru 3 hari di blow udah nanya hasilnya nggak ada. Ya pasti nggak ada dong. Baru 3 hari
gitu. Tapi setidaknya tanpa kita sadari kualitas tidurnya jadi lebih baik daripada kemarin-kemarin itu. Karena saya juga ngerasain, oh ternyata hal yang paling simpel setelah melakukan blow atau melakukan apa bayo kaki tidurnya plek enak banget gitu ya. Dan terakhir ya Bapak Ibu ya, terakhir saya abis itu saya mau close. Terakhir Dok, banyak yang nanya mereka kondisi terluka. Oh, lukanya tuh kayak misalnya lagi mimisan, tadi ada yang kepalanya benjol sama diabetes. Apakah area-area tersebut boleh di blow? Nah, Karena kalau kan tuh kalau ada luka akibat jatuh, dia tentu ada bengkak ya. Kalau ada bengkak, Mm-mm. yang boleh di blow ya. Kalau di daerah bengkaknya itu jangan di blow dulu, jangan secara langsung. Mimisan juga sama. Kalau dia lagi mimisan, jangan di daerah itu daerah lain. Dia antara antara tulang dengan pembuluh darah itu terlalu nempel, terlalu dekat. Jadi ketika ada pembuluh darahnya mekar, vasodilasi, itu tertekan oleh tulang. Ya, jadi biasanya kejadian pada terlalu panas gitu ya, atau lagi asma dan lain-lain itu bisa udara dingin itu juga bisa menyebabkan mimisan. Pokoknya kondisi yang sangat ekstrim sehingga pembuluh darahnya itu bisa kena ke hidung, keluar mimisan. Biasanya nanti kalau sudah dewasa itu hilang. Nah, biasanya jadi obatannya jadi mulai tebel. Tapi kalau misalnya di usia dewasa masih sering muncul, justru harus konsultasi ke dokter ya. Takutnya ada masalah lain ya. Takutnya dia misalnya masalah di otak dia gitu ya. Jadi yang kena kanker otak atau kanker di bola mata itu hidungnya juga sering mimisan. Tapi itu hanya berlaku di orang dewasa ya. Anak kecil kalau mimisan jarang yang kena kanker. Memang kondisinya hidungnya aja seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman boleh kok kumpul pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau misalnya belum terjawab, belum puas, kita tulis di grup, nanti saya bantuin bikin Q&A, nanti Q&A kita ketik dan kita share ulang ke teman-teman ya, jadi bisa bantu buat bahan jawaban. Yang penting teman-teman sabar ya, butuh waktu kadang-kadang kumpulin Q&A bisa 2 hari ya, nggak bisa langsung gitu ya. Nanti dikumpulin ke Bu Fania, nanti saya akan ketik, saya akan berusaha membantu teman-teman menjawab semua pertanyaan sampai lengkap. Kalau baru terpikirkan setelah ini pun nggak apa-apa ya. Jadi misal udah selesai acara, aduh, kayaknya saya baru kepikiran mau nanya gitu ya. Kan kadang-kadang kita kan lupa ya mau nanya langsung ya. Boleh teman-teman. Pokoknya udah puas, kita lemas. Gitu ya teman-teman ya. bener banget ya. Jadi Bapak Ibu semuanya jawabannya masih pertanyaannya masih banyak gitu ya, bisa eh, bisa WA ke saya share nomornya. Nanti pertanyaannya sekiranya saya jawab, tapi sekiranya saya talk, saya akan lanjutkan ke dokter jawab saya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda semuanya. Hari ini seru ya, pertanyaannya giliran mau malam-malam berpada rame nih. Berpada kepikiran, biasa itu dok ya. Oke, Iya. dan ini kayaknya saking serunya, saya juga ada mencatat, ada materi sampah metabolisme, ini seru banget. Bulan depan boleh lah dok ya. Iya, boleh-boleh. Oke, oke. Jadi sekali lagi Dokter Desi banyak sharing hari ini ya, langsung borongan semua produk dan tentunya semua sangat bermanfaat untuk kita semua ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi maksimalkan alat yang Anda punya, maksimalkan produk Pref yang Anda punya, Anda pakai setiap hari, Anda yakini bahwa produk-produk Anda itu bagus dan bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Ya, kalau ditanya cara blow yang penting SOP telapak tangan sama telapak kaki ya. Mau tambah kepala boleh asal jangan kalau ada yang darah tinggi. Sebenarnya intinya itu aja. Yang kedua intinya adalah konsisten. Ya, jangan
konsistennya cuma seminggu pertama, abis itu langsung capek. Jangan ya, karena semuanya itu sifatnya adalah kita berinvestasi. Jangan sia-siakan Anda membeli produk tapi dipakai cuma seminggu. Ini bisa pakai lama maksudnya. Oke, untuk Anda semuanya 100 partisipan, terima kasih. Kita akan ketemu di acara selanjutnya, baik offline maupun online. Ya, jangan lupa tetap di grup Anda untuk mengetahui perkembangan atau mungkin update-update terkait dengan Prive Indonesia maupun internasional. Sekali lagi, saya Fania pamit. Terima kasih, Dr. Joseph. Terima kasih, selamat malam. Dan Selamat Anda malam semua teman-teman, selalu semangat. Terima kasih Dokter Yosef, Bu jaga Fania, kesehatan. semangat selalu, sehat, cantik, kaya Terima raya. kasih. Terima kasih, Joseph. Recording stopped.